kepada Bapak Yakobus Julianis Emsos untuk memandu kita dalam materi kita pada pagi hari ini. Salve. Selamat pagi. Selamat pagi. Pastor Paulus Tony yang terhormat, Pastor, Bapak Ibu, para dosen, staf akademika Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, dan juga para mahasiswa-mahasiswi dari 4 jurusan yang sudah hadir, 4 prodi pada kesempatan ini. Terima kasih yang hadir secara langsung dan juga yang menghadiri secara online. Jadi perlu diketahui oleh Pastor bahwa ini dibagi, Pastor. Kalau tidak dibagi ini tidak akan cukup karena mahasiswanya kurang lebih ya hampir mencapai 1.000 orang yang aktif. Baik, pada sesi ini, seminar pada hari ini akan dibagi dengan 2 sesi. Sesi pertama ini sesuai dengan waktu, memang agak molor, tetapi kita nanti sesuaikan ya Pastor, sesuai dengan materinya. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae atau biodata Pastor Paulus Tony Tantiano, OPFM Kapusin. Tempat tanggal lahir Pontianak 24 Maret 1964. Pekerjaan dosen, riwayat pendidikan TK sampai SMA Yayasan Pendidikan Bruder Pontianak 1976 sampai 1983. Pendidikan tinggi SMP Tamat Iman ya. STFT Santo Yohanes Pematang Siantar Sumut 1983 sampai 1992. Kemudian S2 Eksegese Tafsir Kitab Suci Institut Kepausan Biblikum Roma 1993 sampai 1997. Kemudian S3 Teologi Kitab Suci Universitas Gregoriana Roma 2004 sampai 2008. Alamat sekarang Paroki Gembala Baik. Yang paling mudah kita ingat itu Gembala Baik Senghi, karena itu ada pelabuhan ya, pelabuhan tertua di kota Pontianak. Dan sekarang Waterfront City. Jadi kalau mau jalan-jalan ke sana itu dari mulai alun-alun Kapuas sampai Senghi itu sangat indah. Iya, sampai jembatan nanti, Pastor ya. Jalan Sultan Muhammad nomor 222 atau Jalan Pangsuma nomor 2 Pontianak. Nah, ini nomor HP silakan dicatat ya. Karena pasti para mahasiswa, mahasiswi dan mungkin para dosen ini butuh tafsir kitab suci sesuai dengan ajaran Katolik kan. 0813 karena yang sekarang ini yang penting HP-nya ya. 0813 829 43861. Saya ulangi 0813 8294 3861. Sudah ya? Kalau nanti ada yang tertinggal nanti saya akan bacakan ulang. Baik, mari kita beri aplaus kepada Pastor Paulus Tony selaku pemateri seminar kita. Materi pada sesi pertama ini adalah menafsirkan dan menghayati kitab suci secara Katolik. Dan waktu yang diberikan kepada Pastor Paulus Tony sampai jam 10.30 Pastor. Tapi misalnya ada pertanyaan nanti akan dipandu oleh saya. Berarti sampai jam 10 ya Pastor, 30 menit untuk sesi pertama. Setelah itu kita masuk ke sesi kedua. Baik, sekali lagi dengan semangat mari kita sambut Pastor Paulus Tony. Silakan Pastor. Baik, selamat pagi, Bapak dan saudara-saudari, Romo yang terkasih. Saya terbiasa berdiri, jadi jarang saya mengajar kecuali saya
tadi langsung lepas dari tempat duduk saya. Mudah-mudahan kamera tidak terlalu sulit juga untuk digerakkan saya. Karena saya kadang-kadang berjalan ke kiri, ke kanan, ke belakang juga nanti. Baik, saya masuk saja langsung ke materi kita yang pertama, yakni bagaimana menafsirkan kitab suci, dan kita lihat nanti bagaimana ciri khas Katoliknya. Boleh kita lihat di file kita. Langsung saja langsung ke materi kita. Oh, sebelum materi yang keluar, sebenarnya saya dulu hampir juga minta jadi dosen di sini. 2016 saya sangat jadi telepon. Jadi pasal dulu, tapi suara wanita yang telepon. Pastor, bagaimana kalau pastor membantu di SDK dengan kita ngurus ini dan seterusnya. Terima kasih banyak Bu. Saya bilang, kebetulan saya sudah tetap di UID. Dan UID saya sudah muncul sejak tahun 2005. Karena dulu saya dosen di STP Pemandangan Center di Fakultas Filsafat. Jadi otomatis dosennya juga dosen terdaftar di Kemdikbud Dikti gitu. Jadi 2005 sudah MBA ini sudah ada. Ketika dipindahkan ke UID, saya diminta untuk mengajar di UID 2015. Bersedekat sedikit terlambat setengah langkah. Baik, nah sekarang kita lihat bukan yang ini. Yang ini, yang itu dulu. Bagaimana menafsir kitab suci ini yang paling kedua. Karena hari ini ada dua sesi. Sesi pertama itu tentang penafsiran kitab suci, lalu sesi kedua tentang inti dari PKS kita. Jadi saya coba memadatkannya karena memang 2 jam sudah tidak cukup, tetapi saya coba padatkan lagi dalam sesi kedua ini. Nah sekarang kita lihat yang pertama dulu, menafsirkan kitab suci. Sebenarnya terus saudara-saudari, kita ini bukan pelopor menafsir kitab suci ilmiah. Pelopornya itu setelah reformasi ya, itu adalah Protestan. Dan gereja Katolik lama agak menarik diri dari dunia penafsiran kitab suci secara ilmiah, karena mungkin trauma dari peristiwa Martin Luther. Dan baru kira-kira menjelang abad ke-19, mulai abad ke-20, gereja mulai serius belajar menafsirkan kitab suci. Walaupun tetap ada orang-orang yang ahli, tetapi itu hanya kelompok kecil saja. Tapi sebagai gereja keseluruhan itu Katolik agak mundur. Barulah menjelang akhir abad 19 awal abad 20, gereja mulai menuju ke dunia tafsir kitab suci secara lebih global dengan mendirikan Biblikum Gregoriana. Tempat saya dulu yang menjadi katakanlah pelopor dunia akademis penafsiran kitab suci untuk gereja Katolik. Dan kita belajar banyak dari para penafsir kitab suci Protestan. Sebenarnya dalam dunia kitab suci, kalau tafsiran tidak ada masalah antara Katolik dan Protestan. Malah seperti saya katakan, kita ini belajar banyak dari mereka karena mereka sudah lama membumi itu. Sebab mereka punya sola scriptura kan itu. Jadi dunia mereka itu memang berdasar pada hanya kitab suci. Jadi mereka sangat memberikan perhatian pada tafsir kitab suci dengan ilmiah, bukan sembarangan. Nah, kita tahu juga ada beberapa kalangan pendeta yang asal pandai bicara dan kemudian bisa menarik perhatian orang terus mendirikan gereja. Bukan itu. Dunia Protestan yang serius memang benar-benar serius. Dan kita belajar banyak dari mereka untuk memulai dunia tafsir kitab suci dunia kita. Jadi dari segi tafsir kitab suci antara Katolik dan Protestan itu tidak ada banyak perbedaan. Ilmu yang kita pakai itu kurang lebih ilmu yang sama, metode yang sama. Hanya ketika kita mulai memberikan interpretasi pengertian Katolik, di situ kita baru berbeda. Teologinya yang berbeda, tafsirnya tidak ada berbeda. Jadi tak usah takut kalau tafsir kitab suci dari dunia Protestan yang benar-benar serius itu juga
berlaku kita pakai juga dalam dunia Katolik. Makanya kerjasama kita dengan mereka itu sangat erat di dunia internasional. Baik, nah sekarang kita itu sebagai pengantar. Sekarang kita lihat bagaimana menafsirkan kitab suci. Mengapa kitab suci harus kita baca dan kita tafsirkan? Kita mulai dengan teks 2 Petrus bab 2 19-21. Coba kita baca sama-sama, kita bisa melihatnya. Kita mulai dari dengan 3, 2, 1. Terus ini yang penting justru ayat berikutnya dan terus satu baca. Nah ini teks dari 2 Petrus bab 1, bab 2 ayat 19-21 menjelaskan dengan jelas terang bahwa teks kitab suci itu bukan hasil dari pikiran manusiawi belaka. Itu datang dari Allah melalui dorongan Roh Kudus, manusia dipakai oleh Allah untuk menuangkan pikiran dan kehendak Tuhan. Maka penafsiran kitab suci tidak bisa hanya berdasarkan kepintaran dan akal budi manusia, harus ada dorongan Roh Kudus. Nanti kita akan lihat itu lebih lengkap di dalam teks dokumen Deuteronomi yang akan kita lihat berikutnya. Nah sekarang kita lihat teks yang kedua dari kitab suci yang menerangkan mengapa kita perlu membaca, merenungkan kitab suci. 2 Timotius